Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh masih membahas mengenai si Yukime dan juga Shadow ya. Ya jadi jika kalian perhatikan ada pertemuan singkat ya antara si Yukime dan juga Shadow di akhir episode ketiganya itu sendiri. Dan ada juga yang nanyain apa sih hubungan antara Shadow dan Yukime nantinya. Nah jadi sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh bakalan mengandung spoiler. Dan jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah Yukime dan Shadow nanti bakalan bekerja sama untuk menguasai pasar dagang. Tapi sebenarnya tujuan dari Yukime untuk bekerja sama Shadow itu bukan hanya untuk menguasai pasar dagang aja, tapi mengenai suatu balas dendam. Ya, Yukime pingin yang namanya itu Getan ya, itu mantan suaminya, itu merasakan yang namanya itu kegagalan, dimana sebenarnya si Getan itu juga merupakan orang yang memiliki andil di pasar dagang yang terjadi di ibu kota Midgard itu sendiri. Ya, jadi ada suatu bentuk kelompok aliansi perdagangan gitu kan, yang juga merasa tersudutkan dengan majunya perusahaan dari Shigama yaitu Mitsugoshi. Makanya dari itu Getan berencana untuk menghancurkan Mitsugoshi di perang dagang yang sedang terjadi nantinya. Tuh, si Yukime juga tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut di mana dia berniat untuk menghancurkan Getan di sana. Dan kenapa Yukime ingin sekali menghancurkan Getan? Jadi ini masih berhubungan dengan masa lalunya dari si Yukime dan dia butuh Shadow untuk membantu balas dendamnya itu sendiri. Nah, jadi mengenai masa lalunya dari Yukime itu sendiri. Nah, sebenarnya Yukime ini tuh lahir di desa yang sangat tentram banget dan damai banget gitu kan. Dia juga lahir dari seorang ibu yang kuat banget yang merupakan si Ruba ekor 3, dimana si Yukime ini tuh lahir di antara ras roh Ruba gitu kan, dimana itu adalah kelompok kecil dari ras Biskin yang mana mereka itu ya hidup seperti pada umumnya gitu kan, mencari makan, berburu dan juga melangsungkan pernikahan dan juga berkembang biak lah gitu kan agar ras mereka itu tidak punah. Nah dari kecil si Yukime ini tuh juga adalah gadis yang sangat kuat dan juga mandiri walaupun tidak sekuat ibunya yang memiliki 3 ekor gitu kan. Nah jadi jumlah ekor di ras Ruba itu sendiri tuh memiliki tanda bahwa ya semakin banyak ekornya itu semakin kuat gitu. Dan singkat cerita di tengah-tengah kedamaian dari desa tersebut, ternyata desa tersebut itu kena serang nih sama ras Biskin dari kelompok lain, dari suku lain lah gitu kan, dimana memang hal tersebut itu tuh sudah menjadi rutinitas ataupun suatu kebiasaan, dimana ras Biskin yang memiliki kelompok yang lebih gede ataupun kelompok mayoritas itu tuh suka banget nyerang kelompok-kelompok minoritas untuk bisa yang namanya itu merebut kekuasaan daerah mereka. Ya ini kayak ras barbar lah gitu kan, dimana namanya juga Biskin gitu kan, ingin menguasai satu kelompok lain dengan cara ya menjajahnya gitu. Nah saat penyerangan desa tersebut Yukime tuh ternyata tuh tersudutkan gitu kan, dan saat si Yukime ini tuh tersudutkan dia tuh ditolong sama seseorang yang bernama Getan. Nah Getan ini tuh juga merupakan ras Biskin dan dia juga adalah anak dari suku Direwolf gitu kan, yang merupakan suku minoritas juga gitu kan, dimana mereka juga merasakan intimidasi dari kelompok-kelompok Biskin yang lebih gede itu kan, yang lebih besar lah gitu kan. Nah setelah ditolong sama si Getan, akhirnya Yukime tuh dekat lah sama si Getan dan akhirnya pihak dari kedua suku pun setuju nih untuk yang namanya itu menikahkan mereka berdua, si Yukime dan juga Getan gitu, untuk bisa yang namanya itu menjaga desa untuk tetap ya bisa bertahan lah gitu kan, karena dengan bergabungnya dua suku maka kekuatan dari suku tersebut itu jadi lebih gede dan bisa yang namanya itu membalas ataupun memukul balik jika ada ras dari Biskin lain yang menyerang ke desa mereka. Namun kenyataan itu tidak seindah dari yang diekspektasikan gitu kan, ternyata ras Biskin dari suku lain itu menyerang desa si Yukime dengan jumlah pasukan yang lebih gede, lebih besar daripada sebelumnya, sehingga desanya dari Yukime itu ya hancur lah gitu kan dan tidak tersisa. Nah di sini si Getan itu merasa bahwa dia tuh harus ya jadi lebih kuat tuh untuk bisa menyelamatkan semua orang, dimana ternyata diam-diam si Getan ini tuh pernah berhubungan sama sekte Diabolos, ya kelompok sekte yang dulu itu sangat dipercaya memiliki kekuatan dan power yang sangat luar biasa. Dan dengan memiliki kekuatan ataupun hubungan dengan sekte tersebut, si Getan itu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih. Dan pihak dari sekte pun juga pernah memberikan obat-obatan kepada si Getan untuk bisa membuat Getan itu tuh memiliki kekuatan dan juga power yang lebih. Dan saat Getan itu mencoba untuk memberikan obat-obatan tersebut kepada si ras dari roh Ruba gitu kan, ternyata itu ditolak lah sama si ibunya Yukime, dimana ibunya Yukime itu nggak mau ya pengikutnya itu memakan obat-obatan dari sekte Diabolos itu sendiri. Nah karena si Getan ini tuh merasa dirinya itu kayak diremehkan gitu kan, dan akhirnya dia tuh mencoba untuk membunuh ibunya dari si Yukime itu sendiri gitu kan, karena sebenarnya si Getan ini tuh tidak ingin yang namanya itu desanya yang udah bergabung ya sama desanya Yukime itu hancur akibat serangan
serangan dari Rasbiskin yang lebih gede. Makanya dia pengen ya para penduduk desa itu jadi lebih kuat lah dengan makan obat-obatan yang diberikan sama ya sekte Diabolos itu sendiri. Tapi ternyata ditolak lah sama fraksinya dari ibunya si Yukime itu sendiri. Jadi dia nggak mau makan obat-obatan dari sekte tersebut, dan akhirnya ibunya dibunuh lah sama si Getan. Dan saat si Getan ini tuh mencoba untuk menyelamatkan Yukime dan kabur dari desa tersebut, ternyata Getan itu bercerita lah bahwa harusnya dia itu jauh lebih kuat gitu kan. Harusnya para penduduk desa itu makan obat yang diberikan sama sekte Diabolos biar bisa lawan balik orang-orang ataupun ras dari Biskin yang lebih gede gitu kan. Dan di sini si Getan juga udah gelap mata lah dengan kekuatan. Dia butuh kekuatan yang lebih untuk bisa menang dan menjaga desanya. Dan saat itu dia menyuruh si Yukime untuk makan obat-obatan dari sekte Diabolos itu sendiri, dan Yukime menolak gitu kan. Dan karena si Getan ini tuh merasa tersinggung lagi nih, ternyata Yukime tuh mirip banget sama ibunya, tidak mau makan obat-obatan dari sekte Diabolos dan menolak kekuatan yang telah diberikan oleh sekte itu sendiri. Dan akhirnya ya si Yukime itu diserang lah sama si Getan sampai ya punggungnya itu terluka dan berdarah-darah lah gitu kan, sampai Yukime ini tuh pingsan. Dan saat Yukime ini tuh ya sadarkan diri, ternyata dia udah kehilangan semuanya. Dia kehilangan penduduk desa, dia kehilangan Getan sebagai tunangannya, dan dia juga kehilangan ya ibunya gitu kan yang sangat dia cintain. Dan sejak saat itu dia mencoba untuk hidup mandiri dan menjual diri gitu kan, sampai akhirnya dia punya banyak uang dan juga kekuasaan dan juga kekuatan untuk bisa menjadi salah satu ya penjaga pilar yang ada di kota tanpa hukum ataupun pemimpin dari White Tower itu sendiri di Lawless City itu sendiri. Dan dengan semua apa yang telah dia miliki, akhirnya dia punya yang namanya itu kesempatan untuk balas dendam sama si Getan yang ternyata juga udah sukses lah sebagai pemimpin dari aliansi kelompok dagang yang ada di ibu kota Midgard. Jadi rencana Yukime adalah untuk menghancurkan bisnisnya dari si Getan dan membalaskan dendam dari penduduk desa dan juga ibunya kepada si Getan yang telah kabur dan juga menyebabkan ya desanya dari si Yukime itu hancur. Ya sebenarnya ini Getan itu kayak apa ya, terlalu ambisi dengan kekuatan sampai-sampai dia tuh pengen berafiliasi sama sekte Diabolos dan juga menjadi anggota dari sekte itu sendiri. Padahal sebenarnya niatnya si Getan itu tuh ya agar mereka tuh jauh lebih kuat, ras mereka jauh lebih kuat, penduduk desa jauh lebih kuat, agar jika ada penindasan dari ras miskin lainnya mereka bisa lawan balik. Tapi ternyata memang kekuatan itu ya membutakan mata lah gitu kan, dan dia harus kehilangan semuanya dan juga kehilangan dari orang yang dia cintai, si Yukime itu sendiri. Ya Getan itu sangat dan masih mencintai Yukime, tapi ya karena dia itu tidak bisa yang namanya itu kembali lagi sama si Yukime, dan juga banyak banget tuh dosa yang dia buat kehadap si Yukime sendiri. Akhirnya Getan itu ya pisah lah sama si Yukime itu sendiri gitu kan, dan gak akur gitu. Dan awalnya si Getan juga ingin menyerang Yukime karena memang ya dia tuh kayak nggak dipedulikan juga dan juga tidak dianggap ya sebagai seorang suami gitu kan. Tapi ternyata ya mau gimana lagi ya, ini kedua suami istri itu udah pecah banget gitu kan, udah nggak bisa disatukan lagi. Ya walaupun akhirnya Getan itu menunjukkan bahwa ternyata dia itu benar-benar mencintai Yukime di akhir hayatnya itu sendiri. So intinya si Yukime ini tuh ya pengen bekerja sama sama si Shido agar dia itu bisa ya menjalankan balas dendamnya gitu kan, rencana balas dendamnya itu sendiri. Ya sejak si Yukime ini tuh bertemu sama Shido di arc dari Vampir Darah kemarin, si Yukime tuh kayak punya kesempatan lah untuk melawan si Getan itu sendiri, karena sejauh ini dia selalu gagal tuh untuk lawan si Getan itu sendiri, baik secara fisik, secara kekuatan maupun secara bisnis perdagangan lah gitu kan. Karena ya Yukime tuh masih sulit untuk bisa melawan Getan yang dibawahi ataupun dikontrol sama sekte Diabolos itu sendiri, yang memang koneksinya tuh luas banget lah gitu kan di seluruh semestanya dari Shadow Garden itu sendiri. Bahkan di kerajaan-kerajaan yang besar juga sekte juga masuk ke sana, dan juga di bisnis juga, di perdagangan, di pendidikan, bahkan di tempat-tempat yang tidak kita duga gitu kan, itu ada aja orang-orang ataupun ya kaki tangan dari sekte Diabolos itu sendiri. So, jadi kenapa Yukime ingin bekerja sama-sama Shido? Ya karena memang itu adalah rencana awalnya Yukime untuk bisa memiliki, ya bisa dibilang tuh adalah backingan lah. Kalau backingannya orang sekuat Shido, tentu aja dia yakin pasti bakal menang kalau nanti lawan si Getan itu sendiri. So, jadi kira-kira seperti itulah rencananya si Yukime, dan juga bisa dibilang adalah masa lalu Yukime dan alasan kenapa Yukime ini tuh ingin bekerja sama sama Shido itu sendiri. Yang kemungkinan juga bakalan sedikit ditis-tis lah mengenai tujuannya dari Yukime di episode 4 ya dari serialnya Shadow Garden untuk season keduanya itu sendiri. Padahal sebenarnya ini bakalan masuk ke episode-episode terakhir lah harusnya ya kan, di penutupan arc-nya itu sendiri. Tapi ya semoga aja nanti kita bisa lihat sedikit mengenai masa lalu dari Yukime itu sendiri. So, anime dari Shadow Garden itu sendiri nanti bakalan kembali hadir ya pada hari Rabu depan di aplikasi Beastation. Kalian bisa nonton di sana jam 21.30 gitu kan, udah tayang, dan tepatnya tayangnya itu di hari Rabu malam tanggal 25 Oktober 2023. Jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan lah buat nonton I'm Atomic kali ini, karena memang season 2 nya itu bakalan cepet fast-nya.
dan juga bakalan lebih banyak actionnya daripada ngomong-ngomongnya gitu kan. Padahal emang di arc ini tuh banyak omongnya sih, tapi ya udahlah, kita nikmatin aja lah nanti apa yang disajikan sama pihak studionya itu sendiri, karena memang akan ada beberapa perubahan yang ada pada animenya dari adaptasi light novel ataupun manganya itu sendiri. So jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.